Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang rahasia yang terungkap ya, takdir rahasia. Takdir rahasia yang akan terungkap dan ini akan menjadi anugerah terindah buat kamu. Seperti apakah itu yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, teman-temanku Sagittarius, fokus kepada kartu ini. Kita akan cek energi kamu yang akan muncul di sini seperti apakah itu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada King of Cup. Di sini aku melihat saatnya penantian kamu itu berakhir, ya. Penantian kamu untuk apakah itu? Untuk sesuatu hal yang baik. Selama ini mungkin kamu sudah menantikan sesuatu hal yang baik datang, ya. Mungkin dari segi pekerjaan kah itu, atau dari segi finansial kah itu. Karena selama ini kamu mungkin sudah sangat banyak berjuang. Kamu sudah sangat banyak berusaha. Bahkan kamu sering jatuh bangun dalam meniti karir kamu, dalam bisnis yang kamu tekuni. Tapi ternyata tidak mudah untuk kamu jalankan. Ya, perubahan selalu terjadi. Ya, di dalam karir kamu, finansialnya kamu. Pada akhirnya, saat kamu merasakan udah capek, udah lelah, udah kayak ingin menyerah, disitulah kamu akan diberikan sebuah anugerah oleh semesta ataupun jagat raya, sebuah kekuatan, sebuah keajaiban, ya, dengan merasakan perasaan yang bahagia, perasaan yang bangga, perasaan yang kayak sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena saat ini bisa jadi sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang memang sudah kamu harapkan sejak lama. Ya, mungkin salah satunya kalau dari segi karir. Kamu pengen naik jabatan, kamu pengen menduduki posisi yang kayak udah lama nih aku menginginkan posisi manajer, posisi branch manager atau presiden direktur gitu ya. Kamu udah lama dan akhirnya bisa ya terwujud. Karena apa? Karena kamu mulai mencoba untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Oke, jika ini mungkin dalam hal bisnisnya kamu, di mana selama ini bisnisnya kamu itu kayak nggak berkembang, bisnisnya kamu itu kayak stuck, nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Tapi kamu mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, ya. Karena kamu ini terbilang seseorang yang cukup pintar, cerdas gitu ya. Dan kamu orang yang mandiri jika perempuan. Nah, kamu itu punya ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif kamu ya. Dan kamu akhirnya bisa tuangkan di dalam bisnisnya kamu. Kamu mungkin membuat, misalnya kamu punya bisnis kafe gitu ya. Atau mungkin kamu punya konveksi apa. Tapi pelanggan nggak ada gitu loh, konsumen nggak ada. Pada yang nggak mau memilih gitu loh produk kamu. Nah, akhirnya di situ kamu mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang baru ke produk kamu itu. Mungkin ada bonus atau mungkin ada apa ya, kayak promo-promo begitu. Nah, dan akhirnya kamu kencangkan juga untuk promosinya. Kamu cari juga mungkin cabang-cabang yang lain atau reseller-reseller itu kamu kumpulkan, kamu buat gebrakan, banyak yang bisa kamu lakukan. Dan akhirnya apa? Ya, kamu akan ngerasa bahagia sekali dan bangga dengan apa yang sudah kamu lakukan. Dan ternyata semua itu berubah seketika. Ya, kamu merasa bahagia, kamu merasa puas dengan apa yang kamu lakukan ya. Dan itu adalah sebuah anugerah. Jadi tidak bisa yang tidak tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selagi kita masih mau berusaha dan ikhtiar dan berdoa.
Tuhan pasti memberikan jalan kepada kita. Apalagi mungkin di sini kamu itu selalu peka terhadap pesan-pesan yang semesta berikan kepada kamu. Mungkin terkadang melalui mimpi, terkadang melalui hal-hal yang kamu temui ataupun yang kamu dengar. Oh, aku mendengar ini. Oh, ternyata bisa ya. Ini aku jadikan ide gitu. Jadi kita jangan jangan hidup itu jangan menonton, hidup itu jangan cuek terhadap keadaan. Terkadang hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang mungkin mendekat ke kita, itu adalah sebuah pesan. Oke, nah sekarang mungkin kamu bisa gunakan intuisi kamu untuk bisa menemukan suatu kebahagiaan ini. Nah, itu tentang mungkin dari segi finansial. Kalau dari segi cinta, ya, aku melihat di sini perasaan kamu itu akan bahagia banget. Pada akhirnya kamu akan bertemu atau akan menemukan seseorang gitu loh. Seseorang yang benar-benar kamu harapkan sejak lama. Karena selama ini kamu benar-benar ketemu dengan orang yang salah. Bahkan kamu kayak, aku udah nggak bisa nih menjalin suatu hubungan lagi dengan lawan jenis gitu loh. Lebih baik aku sendiri. Kenapa? Karena setelah ketemu dengan seseorang yang mungkin lawan jenis, orang tersebut selalu memanfaatkan kamu. Orang tersebut selalu kayak toksik lah. Dia mungkin egois lah, dan bahkan ada yang temperamen lah. Kan itu nggak banget ya. Siapapun pasti nggak mau menemukan orang seperti seperti itu. Tapi hebatnya kamu bisa melepaskan. Kamu tidak bertahan dengan hubungan seperti itu. Karena kamu yakin suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan terbaik. Nah, tetapi di saat kamu ketemu lagi nih dengan orang yang salah. Nah, ada beberapa dari kamu kayak pengen, ya aku pengen sendiri dulu gitu. Ada, kau pengen healing, kau pengen self love. Nah, dan akhirnya kau punya kesempatan. Di sini ada desan ya. Kau punya kesempatan untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Di saat kamu self love lah, di saat kamu sendirilah ya, orang-orang bisa sadar kalau kamu itu adalah orang yang pantas untuk disayang atau dicinta. Oke? Jadi ini ada desan. Untuk zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Leo, ada Gemini, dan di sini ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Jadi desain di sini adalah sebuah cahaya yang semesta berikan buat kamu. Ini anugerah. Ternyata kamu menemukan petunjuk, ternyata kamu menemukan cahaya yang menerangi jalan kamu di sini. Mungkin akhirnya Tuhan atau semesta ataupun jagat raya gitu ya, mengirimkan seseorang hadir ke dalam hidup kamu untuk bisa mengerti akan diri kamu, menerima kamu apa adanya. Walaupun terkadang seseorang yang kamu lihat ini dia mungkin tipe kamu, tetapi seseorang yang tidak kita inginkan ini ternyata dialah yang kita butuhkan nantinya. Jadi kamu jangan sampai kayak melihat seseorang itu dari luarnya saja. Bisa jadi orang yang tidak kamu sukai itu adalah orang yang dikirimkan semesta buat kamu. Jadi kamu harus bisa merasakan ya. Jika kamu melihat seseorang itu, oh dia ternyata baik ya, oh ternyata dia mau membantu aku, dan dia tulus gitu loh. Ya, mungkin kayak ini Tuhan kirimkan buat aku. Ya, bisa jadi untuk membantu kamu dalam meraih mimpi kamu, membantu kamu mungkin dalam memperbaiki usaha kamu, atau dia yang akan menjadi pasangan kamu nantinya. Jadi kamu harus bisa menilai, ya. Karena aku tahu kamu orang yang pintar, kamu orang yang cerdas. Jadi siapapun yang datang kepada kamu, ya, asal jangan kamu baper aja, kamu akan bisa menilai orang tersebut seperti apa. Ya, jangan kamu dibutakan oleh cinta. Oke, tapi aku lihat sih kamu sudah banyak pengalaman di masa lalu, sehingga akhirnya kamu tidak mudah lagi untuk menerima orang-orang toksik. Kamu tidak akan mudah lagi disakiti di sini. Kamu tidak ingin salah pilih di sini, ya. Ini dia. Jadi ada harapan yang mungkin semesta berikan kepada kamu, mungkin seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Jadi di situ kamu harus bisa menilai ini orang arahnya kemana ya, gitu ya. Oke. The Fool. Nah, ada sebuah kehidupan baru
yang akan segera kamu jalani di sini. Mungkinkah sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat ya. The Fool ini gambaran mungkinkah seseorang yang akan datang kepada kamu ini ingin memulai satu hubungan dengan kamu ya. Tetapi kamu juga harus berhati-hati. Karena mungkin tidak hanya satu atau dua ya yang datang kepada kamu harus bisa memilih mana orang yang tersebut yang tulus atau tidak. Karena jika kamu salah memilih, kamu akan jatuh lagi atau akan masuk lagi ke lubang yang sama. The Fool itu gambaran satu fase baru akan kamu miliki, tetapi harus dengan kewaspadaan kamu, dengan kehati-hatian kamu. Ini mungkin pesan atau anugerah yang jagat raya berikan buat kamu. Dan kamu harus bisa menerima ini, ya. Oke, dengan senang hati. Tapi memang kita tidak bisa, oh aku menemukan seseorang nih, dan kamu anggap, oh ini aku udah aman nih, aku udah finally, aku udah kayak udah enggak akan ketemu lagi nih dengan masalah. Jangan, karena di sini tetap kamu disarankan untuk hati-hati, ya, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak, ya. Oke. Connect of One. Nah, aku juga ini benar ya, bahwasanya kami itu punya kekuatan, kami itu akan action. Ibarat kata itu kamu itu kayak, aku udah siap nih untuk berperang, aku sudah siap nih untuk melangkah. Jadi kamu tidak akan ragu lagi dengan apa yang ada dalam pikiran kamu langsung action di sini. Ini hebatnya kamu. Makanya mungkin dengan actionnya kamu ini sebuah anugerah ya yang kamu miliki, bahwasanya kamu punya keberanian, kamu punya pemikiran-pemikiran yang cukup luar biasa di sini, membuat kamu akhirnya berani untuk action. Dan disitulah akhirnya kamu menemukan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Mungkin tiba-tiba aja nih banyak yang datang memberikan bantuan, mungkin bantuan tenaga, bantuan uang. Itu juga suatu awal baru bagi kamu untuk memulai mungkin suatu bisnis, atau ada seseorang yang mungkin memberikan semangat support kepada kamu sehingga akhirnya kamu bisa menduduki sebuah jabatan yang sudah lama kamu inginkan, ya. Ada Nine of Swords. Nah, ini juga suatu pemikiran kamu. Pemikiran kamu itu seolah kayak sebuah doa, sebuah harapan. Nah, ternyata langit mendengarkan. Ya, Tuhan semesta alam itu tahu isi hati kita itu bagaimana. Apa yang kita pikirkan itu tahu. Jadi terkadang di saat mungkin kamu lelah, kamu capek, kamu berpikir, kapan ya aku bahagia? Nah, di saat inilah penantian kamu akan berakhir, kamu akan menemukan kebahagiaan itu, kamu akan menemukan satu kebebasan kamu untuk memilih dan lain sebagainya ya. Ini sebuah anugerah. Ada Two of Cups, pertemuan terjadi di sini. Ya, benar kan? Ini suatu pertemuan yang menghasilkan sebuah komitmen. Ini terjadi. Ya, mungkin setelah kamu sering disakiti, dikhianati, akhirnya kamu bertemu dengan seseorang yang layak untuk kamu, seseorang yang mungkin pantas buat kamu, dan akhirnya akan terjadi sebuah komitmen. Ya, kita coba lihat dari kartu oracle. Versi oracle itu bagaimana ya? Kita akan coba cek. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Bayangkan energi kamu yang akan muncul tentang sebuah anugerah. Oke. Ya. Nah, aku melihat ya insting kamu juga sudah mulai tajam. Kamu juga sering menggunakan intuisi kamu. Dan kamu benar-benar harus bisa merasakan, oh intuisi aku mengatakan begini nih hari ini gitu ya. Atau saat ini. Atau benar-benar ada seseorang yang datang misalnya ya. Tidak hanya satu atau dua. Kamu sudah bisa menilai orang ini baik atau enggak gitu loh. Jadi itu hebatnya kamu saat ini. Karena apa? Karena kamu benar-benar sudah ngerasa bahwasanya ya kita harus selalu berpikir positif dan berprasangka baik gitu loh, sehingga akhirnya segala sesuatu itu bisa membuat kita bahagia walaupun dalam keadaan bagaimanapun gitu loh. Karena di sini kamu pernah ngerasakan suatu kehilangan, ya, kehilangan mungkin orang yang kamu cintai, kehilangan orang yang kamu sayang, tetapi kehilangan ini sebenarnya punya maksud tertentu atau hikmah tersendiri yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Oke, di sini memang sempat sih kamu kayak ngerasa sulit untuk memperbaiki mood kamu, atau kamu sulit untuk kayak menerima kenyataan yang tadinya mungkin ya kenapa sih seseorang yang aku cintai harus pergi meninggalkan aku untuk selamanya kah itu, atau mungkin dia menghadirkan orang ketiga. Nah, tetapi setelah kamu bisa menerima kenyataan ini, dan bahkan intuisi kamu mengatakan, oh biarkanlah dia pergi, karena bisa jadi dia bukanlah yang terbaik buat aku.
Nah, di saat kamu punya pemikiran seperti itu, aku melihat kamu punya gairah kembali, kamu punya rasa yang benar-benar muncul, ya, tumbuh kembali. Semangat hidup kamu itu muncul kembali, ya, sehingga akhirnya kamu menemukan sebuah, apa ya, sebuah jalan, ya, ataupun kesempatan di sini. Ini ada service. Kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang bisa melayani ataupun menjaga seseorang, dan kamu juga dikatakan seseorang yang akan mendapatkan perlindungan, begitu loh, ya. Ini adalah sebuah anugerah. Di saat mungkin kamu menjaga seseorang atau kamu dijaga, disitulah kamu akan merasakan hidup kamu itu begitu berarti. Completion, ya, kamu merasa kesepian, kamu merasa kehilangan seseorang ini kayak luar biasa, ya, ada rasa sakit, penderitaan yang cukup luar biasa, ya, tetapi ternyata setelah setelah kesedihan ini berlangsung, kamu akan menemukan sesuatu hal yang tidak kamu duga, tidak kamu sangka. Ternyata ini jawaban dari semua peristiwa yang terjadi pada aku, di mana aku kehilangan orang aku cintai, orang yang aku sayang, atau aku kehilangan barang berharga. Ternyata kesedihan kamu itu, ya, akhirnya akan berakhir, akan diganti dengan satu kebahagiaan, ya. Ini terjadi pada kamu. Oke, teman-temanku. Jadi kamu jangan takut, jangan ragu. Apapun yang terjadi pada kamu, syukuri saja. Karena bisa jadi yang terjadi pada kita itu adalah suatu pesan dari semesta, bahwasanya proses kita sudah mulai mendekat untuk menuju kebahagiaan, ya. Itu intinya. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.